Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, salam sehat bagi kita semua. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana cara mengisi KKI, ya, kertas kerja inventarisasi dari KKI 1 sampai dengan KKI 9. Langsung saja ya. Di sini saya akan mulai dengan KKI 1 ya. Di form KKI 1 ini kita yang pasti diisi nama organisasinya. Terus kemudian kode ruangan kita bisa isi urut aja ya, kode 1, 2, 3. Satu dulu, satu misalnya ruang, ini karena Batu Putih, jadi ruang camat. Ya, penanggung jawabnya adalah Bapak Camatnya, misalnya Pak Camatnya adalah Pak Anwar. Ya, terus kemudian NIP-nya kita isi juga 1970 berapa sekian ya, dan jabatannya pastinya adalah camat ya. Terus kemudian ruang kedua ada nama ruang, misalnya ruang sekretaris ya. Itu penanggung jawabnya, misalnya nama Pak Sekcamnya misalnya Pak Dedi ya. Terus kemudian NIP-nya juga kita isikan ya. Dan kemudian jabatannya adalah sekretaris camat. Kemudian selanjutnya ya seperti itu, ruang ketiga misalnya di sini ada ruang tata usaha, penanggung jawabnya misalnya Kasubag umumnya Pak Morten misalnya seperti itu ya. NIP-nya kita sebutkan dan jabatannya juga ya, Kasubag dan kepegawaian juga ya. Ruang selanjutnya 4, 5 ya, ini itu kita isi berdasarkan inventarisasi ruangan ya. Ini juga diisi nama Kasubag keuangan dan asetnya ya. Terus kemudian nama Pak Camatnya, karena di kecamatan, kalau di dinas ya nama kepala dinasnya siapa, pengurus barangnya juga. Kemudian kita lanjut ke KKI 2 ya, di KIP A. KKI 2 KIP A ini ya, itu berarti ini ada 3 bidang tanah di Kecamatan Batu Putih ini. Ini adalah nomor ID Pemdanya dan ini kode barangnya, ini nomor register ya. Ini adalah data yang ada di SIMDA sampai dengan tahun 2019. Nama barangnya atau nama tanah ini adalah tanah bangunan kantor pemerintah, tanggal perolehannya sekian dengan luas 306, letaknya di mana, hak tanahnya apa, hak pakai. Bila ada tanggal sertifikat, kita isikan, misalnya tanggal 12, terus kemudian bulan 12 tahun 2010 misalnya. Terus dengan nomor sertifikat P12 misalnya ya. Ini kita update. Kita berikan warna merah ya, agar memudahkan kita nanti pada saat update input di SIMDA, kita tahu apa saja yang kita input ke SIMDA. Jadi yang warna-warna merah inilah nanti yang kita tambahkan informasi di SIMDA. Terus penggunaannya untuk apa? Misalnya untuk kantor. Ya, ini juga karena sebelumnya belum ada ya, kita update juga. Terus asal-usul pembelian harganya sekian, ternyata ini digunakan untuk kantor kepala kampung. Nah, pada saat inventarisasi ya, itu bisa kita buat keterangan baru ya. Misalnya digunakan kantor kepala kampung Batu Putih misalnya. Ya, ini adalah update barunya ya. Nanti yang akan kita input di SIMDA bila tanah tersebut digunakan oleh memang kepala kampung ya, kita berikan keterangan barunya kepala kampung mana ya. Kemudian tanah yang kedua sama seperti tadi ya, misalnya ada yang baru ya, kita input di sini bila kita menemukan nomor sertifikat dan tanggal sertifikatnya, dan kita beri warna merah
kemudian juga keterangan barunya. Ya, sampai di sini ya di KKI 02 khususnya KIP tanah. Kita lanjut ke KIP B, KKI 02 KIP B. Ini KIP B ya. Sama ya, bahwa ini adalah ID Pemda, ini semua adalah ID Pemda, dan ini adalah kode barangnya ya. Di 108 kita ada 7 digit kode barang. Kemudian ini registernya, nama barangnya. Ya, ini contohnya adalah mikrobus, minibus ya. Minibusnya dengan merek Toyota ya. Tipenya RAS minimalnya. CC-nya 1.500, bahannya besi. Nomor pabrik, nah ini sebenarnya ini nomor DPA nih, nomor rekening di DPA, aja modalnya. Nanti bisa saja kita update kalau ada nomor pabriknya. Terus kemudian nomor rangka ada, nomor mesin ada, nomor polisi ada, nomor BPKB ada, asal-usul pembelian, dan kondisi saat ini adalah baik. Nah, kondisi di KIP itu baik dengan harga sekian, namun bila ya pada saat inventarisasi ya, pada saat inventarisasi mobil RAS ini kondisinya baik ya, kita beri kode 1. 1 itu adalah kode baik ya, berarti yang kita isi adalah di B, di baik sini ya. Terus kemudian keterangan di KIP adalah kendaraan dinas XIWRD. Nah, ini bisa kita tambahkan keterangan baru, misalnya digunakan oleh camat. Nah, seperti itu ya keterangan barunya. Terus kemudian misalnya ada sepeda motor. Sepeda motor ini mereknya belum ada di sini. Ini bisa kita update, misalnya kita menemukan misalnya merek Yamaha. Kemudian jenisnya Mio misalnya, tipenya cc-nya 100 cc. Nah, ini yang kita update ya. Kita berikan warna merah. Kemudian ada nomor BPKB ya. Nomor BPKB ini belum ada. Misalnya kita menemukan, koordinasi dengan bidang aset juga nanti ya, di bidang pengamanan sertifikat dan BPKB ya. Itu misalnya kita temukan nomor BPKB-nya misalnya YM123. Itu juga kita lakukan update nantinya ya. Tapi misalnya kondisi motor ini kurang baik ya, berarti kondisi 2 ya, sesuai dengan SIMDA kondisi 2 kurang baik, yang kita isi 1 ya. Terus kemudian oh ya, lokasi ini ya misalnya di kantor camat. Sama yang tadi misalnya kantor camat. Lokasinya. Terus kemudian ini keterangan hanya roda 2 ya. Ini namanya sepeda motor, keterangannya roda 2, menerangkan sekali ya. Ini bisa kita tambahkan. Selain ini jangan dihilangkan ya, roda 2 ini. Itu bisa kita tambahkan misalnya digunakan oleh Samsul pengurus barang, itu misalnya. Ya. Ini ya, di keterangan baru di sini kita berikan nama penggunanya kendaraan motor tersebut. Terus misalkan ada lagi yang lainnya itu kondisi rusak berat ya. Berarti yang kita isi adalah di RB, rusak beratnya 1. Lokasinya di mana ya, kita sebutkan. Terus misalnya ada lagi yang kondisi rusak berat ya, berarti rusak berat 1 ya. Terus ada lagi motor yang ini ya, misalnya motor ini ya, Yamaha Jupiter apa segala ini ternyata juga kurang baik ya, di 1 segini kurang baik. Terus kemudian motor yang ini Vega Force ini masih baik ya. Ini berarti di sini yang kita isikan satunya. Dan ini semuanya diisi ya, lokasinya di mana. Terus kemudian bila ada yang menerangkan baru, digunakan oleh siapa ya. Ini kita akan mengetahui penanggung jawabnya, digunakan oleh siapanya ya.
Jadi apabila ada update semua di sini ya, merek daripada barang-barang ini itu kita beri warna merah seperti ini ya, di sini yang masih kosong-kosong ini ya. Dan nomor BPKB itu juga semuanya harus diisi ya. Kita bisa minta nanti fotokopinya di bidang aset kalau memang ini pengadaan sebelumnya di bidang aset. Kemudian lanjut ke KIP B sudah ya, ini sampai bawah ini pun ya, ini masih banyak yang kosong ya. Ini harus kita update ya, kita isi. Inilah fungsi dari inventarisasi ya. Apa yang bisa menginformasikan tentang barang tersebut kita isi. Oh, contoh misalkan sepeda motor ini mereknya kita tidak tahu apa segala, tidak ditemukan. Ya. Misalnya tidak ditemukan berarti di TD ini kita isi 1. Kalau kondisi kan kita tidak tahu karena kita tidak tahu kondisi motor tersebut karena kita tidak ditemukan. Kalau lokasinya pun tidak tahu. Ya. Misalkan ini sudah dilakukan penelusuran dengan nomor surat sekian ya, itu kita bisa diberi keterangan barunya. Inilah nanti gunanya untuk kita bisa setelah diverifikasi kita bisa reklas ke aset lainnya, barang-barang tidak ditemukan dan rusak berat ini. Jadi kondisi ini nanti kita bisa zoom di bawah ya, kita jumlahnya ya, makanya jangan conteng tapi adalah angka. Ini angka 1 aja. Semua ini di sini adalah angka 1. Tapi jangan double. Di sini kondisi 1, di sini baik, di sini juga ada RB. Nah, itu akan double ya. Ya, ini untuk peralatan dan mesin. Terus kemudian untuk KIP C ya. KIP gedung dan bangunan. Sama tetap dituliskan saja masih ya, unit organisasinya ya. Kemudian di Pemda sudah ada semua, ini ada 5 atau ada 4 ya, ini gedung bangunan batu putih. Yang pertama ini gedung bangunan pertemuan permanen. Untuk spesifik barang sudah ada semua informasinya. Cuman misalnya ada dokumen tanggal pembuatan ini, gedung ini ya, misalnya ada dokumen yang ditemukan, kita update saja, misalnya tanggal 12 bulan 12 tahun 2004. Nah, ini ya, updatean ini tetap kita merahin walaupun memang di sini dari kosong, kita nggak tahu ini kosong atau tidak sebelumnya. Terus kemudian tanggal perolehan sudah ada, kondisinya di KIP adalah baik ya. Kondisi 1 ini adalah kondisi baik semua. Nah, berarti yang kita isi di sini pada saat inventarisasi ya. Nah, pada saat inventarisasi kita menemukan bahwa kondisi pendopo ini itu masih baik ya, berarti kita tulis baik ya. Terus misalnya ada keterangan baru tentang pendopo ini, silahkan diisikan ya. Terus kemudian kalau ada kita temukan bangunan gedung kantor permanen yang dalam kondisi pada saat sekarang ini ya, kondisinya itu misalnya kurang baik ya, di sini kurang baik ya. Nah, juga diberikan keterangan apa kurang baiknya. Terus kemudian kita temu misalnya rusak berat, ya berarti kita di sini satunya rusak berat. Seperti itu ya. Terus kemudian misalnya ini baik. Itu keterangan yang di sini tidak ada, buatlah keterangan ya yang menerangkan tentang rumah golongan ini. Misalnya digunakan oleh Sekjam rumah ini ya, itulah update-nya. Jadi di sini adalah jumlah daripada barang-barang yang baiknya ya. Di sini adalah jumlah barang yang kurang baik dan di sini adalah jumlah barang yang rusak berat. Ya, di sini jumlah barang yang tidak ditemukan ya, tidak ada seperti ya. Itu di gedung bangunan. Kemudian di ini ya juga
diisikan dengan ke camatnya ya, karena di sini Kecamatan Bulututi semua ya. Di sini ini wakil ketuanya, karena ini camat sebagai ketua ya, sama seperti yang sini. Kemudian kita lanjut ke KIP D karena KIP D Kecamatan Bulututi tidak ada ya. Lanjut ke KIP E juga tidak ada. Jadi KIP D dan KIP E nanti akan saya buat di video selanjutnya ya. Untuk sementara video ini ya, cara mengisi kertas kerja inventarisasi dan juga bagaimana perlakuannya ya, sampai di KIP E saja dulu ya. Nanti selanjutnya untuk KKI yang 3, 4, 5, 6 akan saya buat video selanjutnya. Jadi sekarang kita adalah melakukan inventarisasinya dulu ya, di KIP A, KIP B, KIP C, KIP D, KIP E. Ya, demikian teman-teman ya. Semoga bisa dapat dipahami dan kita kerjakan bersama ya, sesuai dengan ini amanah Permendagri 19 tahun 2016, yaitu bahwa pengguna barang itu melakukan inventarisasi 1 kali dalam 5 tahun. Jadi ini adalah tugas kita semua ya, seluruh SKPD untuk melakukan inventarisasi. Dan juga kita memperhatikan dari LHP BPK tahun 2018, mana Kabupaten Blora belum pernah melakukan inventarisasi 5 tahunan. Demikian, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melt my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You were just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴